Hai temannya Rizky yang baik, dimanapun kalian berada saat ini. Semoga kontennya Rizky selalu temani kamu di segala suasana ya. Apalagi sebelum kamu tidur. Semoga mimpimu lebih indah. Baik, kali ini kita lanjutkan ya untuk cerita tentang Pada Senja yang Membawamu. Masih dikutip dari novel karya Boy Chandra. Perlahan tapi pasti, aku pelan-pelan mulai tahu sedikit demi sedikit tentang Aira. Meski terkadang tetap bersikap dingin, kedekatanku dengan Aira semakin baik. Beberapa hari belakangan, kami malah intens berkomunikasi via telepon. Aku dan Aira mulai bertukar cerita. Aira datang ke Padang untuk satu alasan yang tidak bisa dia sebutkan. Setidaknya sampai dia bisa bercerita kepadaku. Begitu katanya. Aku tentu harus menghargai ruang pribadinya itu. Apapun alasannya, itu bukan masalah. Yang jelas, semakin hari aku merasa kami semakin memiliki kedekatan. Dan kabar baiknya, dia bersedia bertemu denganku. Dan kabar kurang baiknya, dia tidak bisa lama-lama guys. 1 jam saja. Pertemuan itu direncanakan lusa di sebuah taman dekat kampus. Dan aku menunggu momen itu dengan perasaan harap-harap cemas. Entah kenapa, rasanya seperti menunggu sesuatu yang sudah begitu lama ku nantikan. Tidur Gi, sudah pukul 2 pagi nih. Randy tiba-tiba mengagetkanku dari belakang. Dia terbangun dan beranjak menuju kamar mandi. Iya, bentar lagi. Aku masih ada pekerjaan. Dia tidak menghiraukan jawabanku. Seusai dari kamar mandi, dia langsung masuk ke kamar dan kemudian kembali tidur. Aku masih menikmati hening malam hingga beberapa saat kemudian. Beberapa penantian beruntung dan menemukan pertemuan. Meski selebihnya tidak menemukan apa-apa. Selain tetap menjadi penantian yang tanpa kejelasan apa-apa, aku sedang beruntung. Penantian itu pun berakhir. Aku menemukannya. Akhirnya, aku bisa bertemu kembali dengan Aira. Tadinya aku ingin menjemput Aira ke rumah neneknya, tempat ia tinggal. Namun Aira tidak berkenan. Aku menunggunya di taman kampus. Entah kenapa, dia malah tidak mau diajak bertemu di kafe atau tempat untuk sekedar ngobrol. Aku lebih suka di taman kampusmu. Lagi pula, aku nggak tahu banyak daerah sini. Pukul 5 sore, matahari turun dengan tenang. Hangatnya sudah tak begitu kejam membakar kulit. Aku duduk sendiri di satu bangku taman kampus. Ini hari Minggu. Orang-orang sedang libur. Namun, ada beberapa mahasiswa terlihat berlalu lalang. Mungkin ada kegiatan lain. Aku melirik jarum jam di tanganku. Sudah 20 menit, Aira belum juga datang. Apa dia membohongiku? Namun rasanya tidak mungkin. Kalau seandainya dia tidak mau menemuiku, pasti dia tidak akan membuatku menunggu. Aku berusaha tetap tenang, meyakinkan diriku bahwa dia pasti akan datang. Aira, aku memberikan senyuman terbaikku, memamerkan barisan gigi depanku. Aira membalas senyum. Senyuman yang manis dan menenangkan. Taman kampus ini tak begitu indah, tetapi cukup teduh untuk menikmati sore. Ada bunga-bunga yang sengaja ditanam sebagai hiasan. Ada pohon-pohon kecil yang berfungsi sebagai peneduh orang-orang yang duduk di sekitarnya. Angin berhembus pelan, menerpa wajah Aira. Rambutnya tergerai. Sesekali terlihat bergerak pelan, seolah melambaikan keindahan. Sudah lama menunggunya? Belum, aku juga baru setengah jam yang lalu sampai. Loh, kamu cepat sekali datang. Janji kita pukul 5:15 kan ya? Aku mengangguk. Memang aku yang terlalu cepat datang ke tempat ini karena sangat bersemangat untuk bertemu dengannya. Entahlah, aku pun tak mengerti alasan yang membuat aku sesemangat ini menemui Aira. Tapi lebih baik datang lebih awal daripada terlambat kan? Kamu gak pulang ke rumah orang tuamu? Dia menatapku. Kamu ngekos kan? Iya, aku ngekos. Kok tahu? Aku hanya menebak sih. Dia tersenyum. Weekend ini gak pulang? Aku jarang pulang ke rumah. Paling 1 kali sebulan. Kadang sekali 3 bulan. Kadang per semester. Kapan sempatnya aja sih. Oh, jauh ya rumahmu? Mata Aira menatap tepat mataku. Enggak juga, hanya beberapa jam perjalanan naik motor. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa aku jadi deg-degan begini? Mata itu membuatku kehilangan sebagian bahan pembicaraan yang sudah kusiapkan.
Aku mulai menyadari jikalau aku salah tingkah di hadapan Aira. Berusaha mengendalikan diri agar tidak terasa canggung. Aira tidak melanjutkan pertanyaannya. Sepertinya dia mengerti apa yang sedang kurasakan. Dia menatap kupu-kupu yang berterbangan di taman. Pada saat yang sama, rasanya kupu-kupu itu juga masuk ke perutku. Aira seperti bunga yang mekar, wangi, dan membius sadarku. Pelan-pelan, kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya di dalam perutku. Dan kepakan itu semakin kencang saat mata Aira kembali menatapku. "Kamu kenapa?" Dia melambaikan tangannya di depan wajahku. "Ah, sial. Kenapa aku jadi semakin salah tingkah begini? Apa yang terjadi padaku? Mengapa sekarang aku seperti orang yang kehilangan konsentrasi? Nenekmu sehat?" "Sehat?" Aku benar-benar kehilangan kendali, guys. Udara seolah kembali membeku. Mata gadis itu menyiratkan pertanyaan. Namun aku hanya tersenyum beberapa saat. Ada yang tak bisa kuelakkan dari dadaku. Perasaan yang terus mengusikku sepanjang waktu. "Kenapa kamu, Gi? Grogi ya?" Aira menatap mataku lebih dalam, lebih dekat. "Hehe, iya sedikit. Matamu membuatku grogi." Aku tersenyum. Aira tersipu. Perlahan, suasana pun kembali kukuasai. "Kamu terlihat lebih cantik kalau sedang tersenyum," ucapku. "Bukankah setiap lelaki akan mengatakan hal yang sama untuk merayu perempuan?" balasnya. "Mungkin saja, tapi tidak semua ucapan seperti itu adalah bentuk rayuan. Lalu?" Aku hanya berusaha jujur. "Iya, semua lelaki yang sedang merayu perempuan akan selalu berkata dia sedang bicara jujur." Akhirnya tersenyum menggodaku. Aku kehabisan bahan lagi, guys. Seorang penjual minuman dingin keliling lewat di jalan depan taman. "Sebentar," ucapku. Lalu beranjak dari bangku taman untuk membeli 2 gelas minuman. Setidaknya penjual minuman dingin itu berhasil memberikan kesempatan padaku untuk tidak terlihat bodoh di hadapan Aira. Beberapa saat kemudian, aku kembali dengan 2 gelas minuman dingin. Untukku dan untuk Aira. Taman masih saja lengang, meski ada beberapa mahasiswa yang datang setelah Aira datang. Mereka sama seperti kami, menikmati suasana sore. "Kamu kenapa ngotot ingin ketemu aku?" Waduh, sial. Pertanyaan macam apa ini? Ya, memang gua akui aku ngotot ingin bertemu dengan Aira. Awalnya dia menolak saat aku mengajaknya bertemu. Tetapi aku memohon, karena aku merasa berhutang budi atas bantuan dia waktu itu. Aku mengajaknya untuk ngopi sebagai tanda permintaan maafku. Modus lama yang dilakukan lelaki yang tertarik pada perempuan. "Aku ingin mengenalmu lebih dekat, Aira." "Untuk apa?" "Entahlah. Aku hanya ingin itu saja saat ini." "Lalu, setelah kamu mengenalku lebih dekat, kamu mau ngapain?" Dia seolah menyerangku dengan pertanyaan yang membuat kehabisan cara untuk menjawabnya. "Mungkin kita bisa berteman." "Berteman ya?" "Ya, kita bisa berteman." Dia mengulang dengan penekanan suara pada kata berteman. Aku mencoba tersenyum, memamerkan gigiku seperti anak kecil yang sedang berharap diberikan mainan. Sungguh, itu adalah cara pengalihan dari serangan grogi yang datang tiba-tiba. Aku menjadi salah tingkah, guys. Sikap Aira terlihat berbeda dari yang pertama kulihat. Dia seolah sedang membentengi dirinya dengan pertanyaan yang membuatku kalah. Jujur, kuakui sejak kali pertama bertemu dengan gadis ini, ada perasaan lain yang timbul di dadaku. Awalnya aku pikir karena aku sedang patah hati setelah ditinggal oleh Kayla. Namun semakin aku menenangkan diri, perasaan itu malah tidak hilang sama sekali. "Kamu kok gak pernah kelihatan kuliah di kampus ini?" Aku mencoba mencari suasana baru untuk obrolan kami, agar Aira bisa bertahan lebih lama bersamaku. "Memangnya kamu tahu semua mahasiswa di sini?" "Ya enggak lah, kampus ini kan luas dan mahasiswanya ribuan. Jadi kalau kamu nggak pernah lihat aku di sini, wajar kan? Toh, aku juga bukan siapa-siapa." Angin masih berhembus pelan. Satu-satu daun yang kering jatuh dari ranting, menghadirkan pemandangan yang lain bagi taman. Seorang petugas kebersihan mulai membersihkan beberapa bagian taman. Setiap sore, selalu ada satu orang petugas kampus yang menyapu taman, agar terlihat bersih esok paginya. Esok Senin dan orang-orang akan ramai lagi di kampus ini. Aku menatap Aira. Dia kembali menatapku.
memberi senyum, menanti sesuatu yang tak juga terucap dari bibirku. Tiba-tiba, apa kamu percaya? Jatuh cinta pada pandangan pertama. Entah dari mana asalnya sih, kalimat itu mengalir begitu saja dari bibirku. Enggak, Aira menjawab cepat guys, dengan senyum di wajahnya. Aku nggak percaya jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi aku percaya ada orang yang mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama. Kamu belum pernah merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama? Aira tertawa guys. Aku bahkan belum pernah jatuh cinta. Hah? Yang bener saja. Mana mungkin dia belum pernah jatuh cinta? Aku mencoba menebak maksud ucapannya. Apa benar dia belum pernah jatuh cinta? Aku pernah pacaran 2 kali dengan lelaki yang berbeda. Tapi aku gak yakin itu karena cinta. Lalu, bagaimana bisa kamu pacaran kalau gak yakin itu cinta? Tanyaku. Entahlah, aku hanya gak tega menolak mereka. Karena aku tahu, penolakan itu akan menyakitkan. Meski akhirnya aku pun harus menyakiti mereka. Aira menarik nafas, melepaskan emosi yang tertahan di dadanya. Kenapa? Suaraku parau, entah kenapa. Kamu tahu hal yang menyakitkan di dunia ini? Diselingkuhi? Bukan. Tapi menjalani hubungan dengan orang yang gak kamu cintai sama sekali. Dan pada saat dia sudah mencintaimu, kamu harus melepaskannya karena gak ingin menyakiti dia lebih lama. Aira menatap mataku. Itu yang kulakukan, lanjutnya. Pada detik yang sama, tiba-tiba ingatan tentang Kayla merasuki kepalaku. Apa Kayla meninggalkanku karena sebenarnya dia tidak mencintaiku? Apa dia dulu menerimaku hanya karena tidak tega menolakku? Kenapa kamu mau menceritakan itu kepadaku? Entahlah, ada hal yang aku gak mengerti tentang kamu. Maksudmu? Aku gak ngerti kenapa aku sampai di sini saat ini. Padahal aku bukan orang yang mudah untuk dekat dengan orang baru. Apalagi bercerita seperti ini. Matanya menatap bunga yang ditinggalkan kupu-kupu. Tenang saja, aku orang yang bisa menjaga rahasiamu. Aira hanya tersenyum. Kupu-kupu yang tadi menghisap sari bunga kini terbang ke tangkai bunga yang lain. Aku tidak meneruskan. Dia membuatku merasa terkunci. Namun, semua itu membuatku semakin penasaran kepadanya. Tak banyak perempuan yang bisa seperti dia. Setauku, perempuan tidak suka menceritakan hal-hal yang dia alami pada masa lalu, apalagi kepada orang yang baru dia kenal. Namun ternyata Aira tidak seperti itu. Ia bahkan menceritakan orang yang pernah ada dalam hidupnya. Tak terasa 2 jam berlalu. Itu artinya Aira harus segera pulang. Sudah malam, aku harus pulang, ucapnya. Ya sudah, aku antar ya. Terima kasih sudah mau bertemu denganku. Gak usah diantar, aku bisa pulang sendiri kok. Terima kasih juga untuk hari ini. Dia tersenyum. Aku tidak memaksakan diri untuk mengantarnya. Aku tahu, dia sedang tidak berdrama seperti kebanyakan perempuan yang menolak hanya agar lelaki memohon untuk mengantarkannya. Aku melambaikan tanganku saat Aira menjauh dari taman. Dia menatapku dan meninggalkan senyuman di taman ini. Senyum yang akhirnya menemaniku menikmati pergantian senja kepada malam. Gi, di mana? Suara Andre terdengar panik di balik ponsel yang baru saja kuterima panggilannya. Aku di taman kampus. Ada apa? Pulang ke kos sekarang. Randy digebukin. Randy digebukin? Maksudnya? Belum sempat menjawab pertanyaanku, Andre sudah mematikan teleponnya. Aku segera meninggalkan taman. Pikiran yang tadinya sedang merona merah jambu sekarang menjadi cemas tak menentu. Sepanjang perjalanan menuju tempat kos, aku menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi pada Randy. Aku sampai di kos ketika Andre sedang mengobati luka di wajah Randy. Bibirnya sudah berdarah dan beberapa bagian pipinya terlihat lebam, sepertinya bekas pukulan. Putri juga sudah berada di sini. Kau kenapa, Ren? Aku menaruh tasku di atas kursi, mendekat kepada lelaki yang wajahnya sedang dibersihkan dengan alkohol. Biasa anak muda. Randy malah tertawa. Anak muda sih anak muda, tapi gak gini juga, Ren. Ini namanya konyol. Putri geram. Nih, kasih betadin. Putri membantu Andre mengobati Randy. Aku masih mencari jawaban penuh atas apa yang sedang terjadi kepada Randy. Ada apa sih? Aku duduk di antara mereka. Tahu nih, temanmu
Bini orang dipacarin juga. Gini kan jadinya, dipukulin. Untung gak dimasukin ke penjara. Putri terlihat kesal guys. Aku ikut tertawa, miris. Aku tahu Randy adalah lelaki yang gila untuk urusan perempuan. Dia bisa memacari beberapa perempuan dalam waktu yang bersamaan. Namun aku benar-benar tidak pernah menduga kalau dia akan senekat itu memacari istri orang. Ini serius kau jadi selingkuhan tante-tante? Aku menatap geli kepada Randy. Heh, siapa bilang dia tante-tante? Masih muda dan cantik juga kok. Randy membela diri. Tak terima kalau perempuan yang baru saja menyebabkan wajahnya babak belur itu dikatai tante-tante. Terus oma-oma, ledekku. Semakin tidak bisa nahan tawa. Kau belum lihat saja Gi, timpalnya. Dia melepaskan diri dari tangan Putri yang sedang mengobatinya dan mengucapkan terima kasih. Jadi namanya Sasha. Dia istri simpanan pejabat. Masih muda dan cantik banget. Lagian aku mana pernah punya pacar jelek. Sejak kapan kau main sama istri pejabat? Bukan istri pejabat, tapi istri simpanannya. Ya semacam kekasih ada tapi gak pernah dianggap ada gitu. Maksudmu apaan? Putri merasa ucapan terakhir itu ditunjukkan kepada Putri. Sebab Randy melirikkan matanya kepada Putri. Aku udah move on ya dari Bagas, tegasnya. Iya percaya. Tapi aku cuma mastiin aja, aku gak sembarang macarin perempuan. Randy tetap mencoba membela diri. Ya sudah, terserah kau saja lah Ren. Lagian aku juga gak pernah masalahin kau mau pacaran sama siapa. Asal jangan ulangi kekacauan ini. Aku mencoba mencari jalan tengah. Kau dari mana ngomong-ngomong? Andre bersuara. Sepertinya dia mulai mengalihkan topik pembicaraan yang sudah tidak sehat lagi. Habis ketemu seseorang, jawabku dan tak bisa menyembunyikan senyum. Sontak, kekepoan sahabatku dimulai guys. Aku memutuskan untuk tidak memberitahu mereka dulu. Aku takut sikap misterius Aira kepadaku hanya akan membuatku merasa kecewa nantinya. Bisa saja patah hati akan datang lagi. Namun sungguh, aku tidak pernah benar-benar merasa takut untuk mengenali Aira lebih dalam lagi. Yah, udah pakai rahasia-rahasiaan nih sekarang. Putri berpura-pura kecewa. Aku tahu, dia hanya sedang memancingku untuk mengatakan kepadanya siapa yang kutemui sore tadi. Nanti juga kalian tahu kok. Ya udah, aku mandi dulu ya. Gerah nih. Makasih udah bikin panik sore tadi. Aku berdiri. Aku nganterin Putri pulang dulu deh. Andre ikut berdiri. Lah, aku ngapain? Randy kebingungan guys. Kamu ke rumah tantemu itu aja. Putri melangkah diiringi Andre meninggalkan tempat kos.